Kalau saya ditanyai waktu manakah paling berharga bagi saya, adalah 15 tahun di Papua. Saya sendiri itu lahir di Ambarawa, lalu hidup di Magelang, tetapi kemudian saya tinggal di Malang. Saya tidak mulai permulaan merasa dipanggil Tuhan, tapi waktu bersekolah di Malang, melihat masih tidak banyak imam-imam Indonesia, pastor-pastor umumnya masih berdatang dari Eropa, saya lalu tertarik untuk juga menjadi imam. Terutama karena saya sangat terkena karena bapak saya sendiri itu ditangkap pemerintah Jepang bersama 8 misionaris Belanda, lalu ditahan. Dalam kehidupan bapak sebagai guru sekolah Katolik, itulah yang sangat mengajak saya untuk mengikuti panggilan untuk menjadi imam. Jadi mulai di SMA selesai, saya baru masuk yang disebut seminari menengah. Sesudah itu saya lalu masuk seminari menengah di Malang, lalu masuk menjadi Ordo Karmel. Jadi tahun 1959 saya ditabiskan menjadi imam. Waktu itu di Keuskupan Malang. Lalu saya diberi tugas kemudian untuk belajar di Eropa, meneruskan studi baik di Roma maupun di Palestina, di Yerusalem, kira-kira 5 tahun. Dan ketika pulang, saya ditugaskan terutama untuk mengajar. Lalu baik di Malang, Batu, lalu dipindahkan ke Sumatera Utara, di Pematang Siantar, tahun 66 sampai 70, mengajar di Sumatera Utara. Tahun 70, saya kembali lagi ke Malang, mengajar lagi di Malang untuk seminari tinggi, yang sekarang disebut STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi itu. Dan sama sekali luar dugaan, tidak pernah menjadi cita-cita, saya kemudian tahun 73 ditabiskan menjadi uskup Malang. Nah, selama 15 tahun 73 sampai 88, saya melayani Keuskupan Malang. Nah, pada waktu itu, tahun yang sama, saya diberi tugas oleh Sri Paus yang sekarang Santo Yohanes Paulus II, ditugaskan untuk mengganti uskup di Manokwari Sorong di Papua. Jadi tahun 88 sampai 2003, 15 tahun, saya uskup di Keuskupan Manokwari Sorong di Papua. Nah, disitulah saya belajar banyak. Artinya makin yakin bahwa saya tidak pernah bisa menyatakan pendapat saya sebagai mutlak. Jadi sangat dibutuhkan penyesuaian diri dengan kebudayaan tiap-tiap bangsa. Nah, pengalaman saya baik di Malang, di Jawa, maupun di Sumatera, hampir 45 tahun, lalu 15 tahun di Papua, itu bagi saya sangat memperkaya. Yang penting, saya makin yakin betapa pentingnya memikirkan dan menghargai pandangan orang lain. Jadi, saya yakin yang saya sampaikan adalah tugas saya sebagai imam mewartakan Injil, tapi sambil memperhatikan juga kondisi situasi yang dialami oleh umat sendiri.
Dan kalau saya terus terang ditanyai selama sekarang hampir 87 tahun. Nanti 13 Desember saya 87. Kalau saya ditanyai waktu manakah paling berharga bagi saya adalah 15 tahun di Papua. Disitulah saya belajar banyak. Jadi kami mengalami keterbatasan saya sendiri, tapi sekali lagi kebudayaan, cara berpikir orang-orang lain. Nah, seninya adalah bagaimana mewartakan Yesus Kristus yang ditujukan hari ini, Raja semesta alam, Raja semua dunia, toh sesuai dengan keadaan situasi dari umat sendiri. Saya mulai tahun 2005 dipindahkan sebagai Uskup Emeritus pensiunan dari Malang ke Jakarta. Saya sangat ikut gembira dapat ikut menyumbangkan sumbangan sedikit dalam pelayanan umat di paroki MBK Maria Bunda Karmel ini. Ini tadi, dan saya lihat perkembangannya yang hidup, yang tiap-tiap kali dapat saya lihat sendiri, sangat aktivitas saling menolongnya, saling mempercayai, dan saling menolong. Pengalaman saya 15 tahun di Papua, itu bagi saya sungguh besar artinya. Saya dididik untuk hidup lebih dewasa. Keadaan fisik begitu rupa, ketika saya pulang dari Papua, pulang ke Jawa, kelihatan sekali perbedaannya. Tetapi dengan catatan, dewasa ini di Papua sudah banyak kemajuan kapasitas dibanding dengan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Berkat pemerintah kita di sini ini. Tetapi orang Papua itu dasarnya harga diri sangat tinggi. Nah, ini kesukarannya kan harga diri dan rendah hati. Ini salah satu yang sulit untuk menerangkannya. Pada prinsipnya orang jangan kehilangan harga diri. Dan Tuhan tidak pernah menghendaki kita meninggalkan harga diri. Tetapi dari segi lain, rendah hati dalam hati terhadap Tuhan. Nah, inilah yang cukup salah satu kesulitan yang saya alami juga di Papua. Harga diri mereka sangat tinggi. Mereka terus terang kalau mengkritik secara langsung begitu. Tetapi juga agak lebih sulit mereka sendiri untuk memahami cara berpikir orang lain yang memang berbeda. Ya. Tetapi sekarang dengan banyak pergaulan, dengan banyak kemajuan, banyak pendatang, sedikit demi sedikit toh bisa berubah dan ikut mempengaruhi. Meskipun ternyata sampai sekarang belum mudah. Meskipun telah diperhatikan pemerintah begitu besar, harga bensin di segala tempat sama, tetapi tetap tidak mudah untuk dapat diajak berpikir yang lebih luas, lebih Indonesia. Begini, gereja itu disebut Katolik, dan Katolik itu untuk umum. Nah, tapi justru karena untuk umum, jangan lupa melupakan kenyataan umum dunia ini terdiri dari begitu banyak negara, begitu banyak bangsa, begitu banyak suku. Maka tidak dapat apa yang ingin disampaikan oleh gereja itu memakai satu ukuran, satu metode, satu cara yang sama. Justru harus disesuaikan dengan keadaan situasi di mana orang berada. Maka gereja dari satu segi harus klasik, jangan sampai mengubah ajaran Kristus, namun sekaligus
membuat ajaran Kristus acceptable, dapat diterima oleh umat sesuai dengan kondisi kebangsaan kebudayaannya ini. Nah, disinilah letak kewajiban gereja yang harus selalu disadari untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Juga sekarang ini disebut milenial. Juga sekarang antara lain dilakukan oleh oleh Presiden Jokowi, tenaga pembantu muda-muda. Ada yang baru 32 menjadi pembantu juga. Nah, ini suatu bentuk menyesuaikan diri, berbicara penuh arti yang dapat diterima menurut zamannya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh gereja sendiri juga. Jangan sampai mengubah atau meninggalkan ajaran yang hakiki, tetapi disampaikan dengan bahasa, dengan cara yang baik. Di Jakarta, di paroki kita juga begitu. Jakarta nyatanya metropolitan, penduduknya aneka ragam. Jadi juga jangan terlalu ketat sekali menentukan hal-hal kecuali yang hakiki, yang paling pokok. Lain-lainnya harus diberi keleluasaan. Misalnya dalam kur-kur dan sebagainya. Menurut saya, sekarang kalau saya terus terang, paroki ini bagus, kurnya bagus, penuh semangat, tetapi semua terlalu cepat. Ya. Dan banyak nyanyian itu beberapa nada jadikan satu, sehingga sebagai lagu Gregorians itu agak hilang. Misalnya lah, Tuhan kasihanilah kami, menjadi Tuhan kasihanilah kami, selalu cepat-cepat. Pada lagu-lagu Gregorian itu bukan atas perhitungan 2/3, 2/3, tapi suatu doa. Nah, ini di kur-kur yang kaum muda itu mungkin perlu ditekankan untuk pernah mendengarkan lagu-lagu Gregorian asli. Lagu-lagu lain itu soal, memang. Tapi jangan sampai doa di gereja sebagai doa menjadi agak profan, mungkin terlalu ramai begitulah. Tetapi dari segi lain dibuat lagu-lagu baru yang sesuai dengan dada. Tapi jangan dengan merusak Gregorian sendiri. Tapi lagu-lagu apapun yang pantas itu bisa baik. Jadi gereja sendiri harus ikut bergerak mengikuti keadaan zamannya itulah. Nah, bagi saya sendiri orang-orang tua-tua ini itu tidak bisa menemukan itu. Karena kami sudah terlalu tua untuk bisa mengikuti. Ya, tapi saya suka mengikuti perkembangan sekarang ini. Tapi untuk langsung memberi sumbangan yang praktis memang saya kira tidak bisa. Saya dalam prinsip tidak pernah anti agama. Karena tiap-tiap agama juga ingin menyampaikan perintah Tuhan kepada kita. Tetapi de facto kenyataannya, gereja hidup di dalam masyarakat sebagian besar adalah agama Islam. Tidak ada pertentangan yang langsung besar-besaran. Malah dapat dikatakan Indonesia dapat dijadikan sebagai contoh di mana umat Islam bagian terbesar, tetapi tidak tampak adanya pertentangan yang jelas kepada agama lain. Nah, menghadapi ini, makin lama kalau saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kaum Islam sangat kuat. Diungkapkan dalam kebudayaan juga. Misalnya kupluk, itu sebenarnya bukan Islam, tapi Jawa. Tapi de facto yang pakai itu. Lalu pakai serban dan sebagainya. Itu tidak buruk. Tapi sekarang suasana masyarakat makin lama bercorak Islam. Nah, menghadapi soal ini, gereja menurut saya jangan terlalu menekankan kuantitas, jumlah, tetapi kualitas.
Justru kita merupakan jumlah kecil. Katanya sebutlah, katakan hanya 3%, kecil sekali. Tetapi tidak apa-apa, nyatanya yang dilakukan agama Katolik toh dihargai juga. Apakah pendidikan, apa kesehatan, tetapi mutulah umat kita lah yang lebih harus ditekankan. Jadi jangan terlalu cepat dibaptis dan sebagainya, karena mereka akan menghadapi masyarakat lain sekali yang sekarang menguasai itu. Kita lihat jarang-jarang sekarang di antara pimpinan yang Katolik-Katolik, hanya sedikit. Tetapi nyatanya tetap ada. Jadi menurut saya kegiatan gereja yang harus ditekankan bukan terlalu jumlah umat sebanyak mungkin, itu tetap penting, tetapi kualitasnya lah. Jadi dipersiapkan betul-betul dengan baik. Yang sudah menjadi umat, diperdalam imannya. Atau disebut dalam arti luas sekali, katechese itulah. Yang sekarang antara lain dimasukkan antara lain dalam gereja kesempatan seminggu sekali atau yang sedikit. Tapi umumnya kalau mulai kecil pelajaran-pelajaran agama itu harus lebih mendalam. Sehingga kecil jumlahnya tetapi besar kekuatannya itu. Jadi sekali lagi bukan kuantitas tapi kualitas umatlah yang kita jadikan sasaran kegiatan itu.